Oke, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan metode penyelesaian simplex, yang dimana metode penyelesaian simplex ini digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel atau lebih yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik dengan menggunakan bantuan tabel. Metode simplex ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu penyelesaian kasus maksimasi untuk mencari keuntungan dan kasus minimasi untuk mencari biaya minimum. Metode simplex ini juga dikembangkan oleh George dan Zig pada tahun 1947 yang merupakan lanjutan dari penyelesaian grafik. Nah, di sini metode penyelesaian simplex ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku atau standar metode simplex, yaitu yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Nilai kanan fungsi kendala harus positif apabila nilai tersebut dikalikan dengan min 1. Fungsi kendala dengan ketidaksamaan kurang dari atau sama dengan dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack. Variabel slack adalah kapasitas lebih yang tidak digunakan atau ide dari unit produk bersangkutan. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus, yaitu untuk menyelesaikan kasus dengan metode simplex, kita akan menyelesaikan dengan metode matematika di bawah ini, yang dimana fungsi maksimumkan sama dengan 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3, dan fungsi kendalanya adalah 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 sama kurang dari atau sama dengan 2400. Selanjutnya 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 kurang dari atau sama dengan 3000, dan selanjutnya 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 kurang dari atau sama dengan 2000. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk menyelesaikan masalah dilakukan dengan langkah yang pertama, mengubah fungsi tujuan. Untuk mengubah fungsi tujuan, yaitu kita ubah fungsi maksimum menjadi negatif, yang dimana Z sama dengan 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3 menjadi Z dikurang 40x1 dikurang 20x2 dikurang 30x3 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya mengubah fungsi batasan. Untuk mengubah fungsi batasan, kita ubah fungsi kendala menjadi 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 ditambah S1 sama dengan 2400, 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 ditambah S1 sama dengan 3000, dan 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah S1 sama dengan 2000. Nah, selanjutnya masukkan setiap variabel ke dalam tabel simplex, yang dimana x1 sama dengan negatif 40, x2 negatif 20, x3 negatif 30, s1 sama dengan 0, s2 0, s3 0, dan nilai kanannya 0. Langkah selanjutnya yaitu menentukan kolom kunci. Nah, untuk menentukan kolom kunci, lihat baris Z dengan nilai terkecil, yang dimana baris Z yang terkecil yaitu negatif 40. Langkah selanjutnya adalah menentukan baris kunci atau BK, dapat diketahui dari nilai indeks yang terkecil berdasarkan pembagian nilai kanan terhadap kolom kunci, seperti yang telah terpaparkan pada tabel di bawah ini, yang dimana nilai indeks adalah 0 dan nilai indeks terkecilnya adalah 600. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari angka kunci, yang dimana angka kunci didapat dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi angka kunci yang diperoleh adalah 4. Langkah selanjutnya adalah membuat baris baru kunci atau BBK. Untuk menentukan BBK perlu diperhatikan keberadaan nilai kunci, yaitu pada kolom X1, maka baris S1 kita ubah namanya menjadi X1. Dari nilai-nilai pada baris S1 kita ubah pula dengan cara membagi baris dengan angka kunci. Untuk membuat baris baru kunci, kita membagikan kolom kunci sama baris kunci.
Contohnya 4 dibagi 4 sama dengan 0, sama dengan 1. 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Dan begitulah selanjutnya sampai pada nilai kanan, yaitu 2400. Nah, langkah selanjutnya mencari baris baru selain baris kunci atau BK, yang dimana menggunakan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang dengan angka kolom kunci X, angka kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci, yang dimana nilai baris Z yang baru adalah X1 sama dengan negatif 40 dikurang dengan negatif 40 dikali 1 sama dengan negatif 40 ditambah 40 sama dengan 0. X2 sama dengan negatif 20 dikurang dengan negatif 40 dikali 0,5 sama dengan negatif 20 ditambah 20 sama dengan 0. Sampai pada nilai kanan baru, yaitu sama dengan 0 dikurang negatif 50 dikali 600 sama dengan 24.000. Nah, begitu juga pada baris S2 dan S3. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel simplex yang baru, yang dimana X1 sama dengan 0, X2 0, X3 negatif 5, S1 10, S2 0, S3 0, dan nilai kanannya adalah 24.000. Nah, langkah selanjutnya, apabila pada baris Z masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal, sehingga untuk menghilangkan negatif, kita ulangi langkah sebelumnya. Hal ini dilakukan sampai pada nilai variabel Z tidak ada yang negatif. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan baris kolom, baris kunci, dan angka kunci, yang dimana baris kolom yaitu yang berwarna merah, baris kunci yang berwarna kuning, dan angka kunci yaitu berwarna putih, yaitu 2,5. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan baris kunci S3, yang dimana nilai baris kunci yang baru atau X3 dihitung dengan membagi semua angka baris kunci dengan angka kunci baris baru X3. Contohnya 0 dibagi 2,5 sama dengan 0, 2 dibagi 2,5 sama dengan 0,8, 2,5 dibagi 2,5 sama dengan 1, dan begitu juga sampai pada nilai kanan. Nah, untuk menentukan nilai baris Z yang baru yaitu X1 sama dengan 0 dikurang negatif 5 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. X2 sama dengan 0 dikurang negatif 5 dikali 0,8 sama dengan 0 ditambah 2,5 sama dengan 2,5, sampai pada nilai kanan baru sama dengan 24.000 dikurang negatif 5 dikali 320 sama dengan 24.000 ditambah 1.800 sama dengan 25.800. Nah, begitu juga pada nilai S1 dan juga pada nilai S2, sehingga kita pada tabel simplex kita masukkan pada tabel simplex yang baru, yang dimana X1 sama dengan 0, X2 2,5, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 11, S2 0, S3 5,4, dan nilai kanannya adalah 25.800. Nah, sebagai catatan, karena seluruh variabel pada fungsi Z sudah bernilai positif, maka fungsi tujuan sudah maksimal, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh hasil maksimum, perusahaan harus memproduksi X1 sama dengan 330 unit, X2 1440, dan X3 320 unit. Nah, demikian dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.